Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajrianti dengan NIM 2310188. Di sini saya akan membuat video mengenai kelebihan dan kekurangan dari cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Robiatul Munaja, MPD. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita fiksi yang menceritakan kehidupan binatang dengan perilaku seperti manusia. Cerita ini mengandung pesan moral yang dapat mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak. Di sini saya membuat media buku berupa cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Cerita fabel Kelinci dan Kura-Kura cocok untuk siswa sekolah dasar, terutama untuk kelas 1 sampai kelas 3. Cerita fabel memiliki manfaat bagi siswa sekolah dasar seperti membantu anak memahami nilai-nilai kehidupan, membantu anak mengembangkan daya imajinasinya, dan yang terakhir dapat membantu membangun karakteristik anak pada siswa sekolah dasar. Ada 4 alasan dan kelebihan mengapa cerita fabel Kelinci dan Kura-Kura cocok untuk siswa sekolah dasar kelas 1-3. Nah, yang pertama, cerita disampaikan dengan kalimat yang sederhana sehingga mudah dipahami anak-anak usia dini. Yang kedua, cerita ini juga menyampaikan pesan tentang ketekunan, kesabaran, dan pentingnya untuk tidak meremehkan orang lain, yang sesuai dengan tahap perkembangan nilai-nilai moral pada siswa SD. Yang ketiga, ada anak-anak usia dini akan cenderung tertarik pada cerita dengan tokoh hewan yang familiar di sekitar mereka. Dan yang keempat, elemen visual yang digunakan dalam cerita fabel tersebut terkesan menarik dan mendukung pemahaman siswa usia dini. Selain memiliki kelebihan, cerita fabel Kelinci dan Kura-Kura juga memiliki kekurangan seperti yang pertama, ada kurangnya variasi dalam konflik. Konflik dalam cerita ini hanya berpusat pada perlombaan, sehingga kurang menggambarkan perkembangan karakter atau situasi lainnya. Dan yang kedua, ada minimnya visualisasi detail dalam latar. Meskipun ada ilustrasi, latar cerita hanya disebutkan secara umum seperti cuaca yang cerah, latar belakang hutan, tanpa deskripsi tambahan yang dapat memperkaya imajinasi anak. Secara keseluruhan, cerita Kelinci dan Kura-Kura bisa menjadi bahan bacaan yang baik untuk anak sekolah dasar usia dini, terutama untuk pembelajaran tentang nilai moral. Sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.